Hayeyo. Cha, tadiyo yorobun. Akhirnya Mbak Jisoo comeback. Bukan comeback, lebih tepatnya debut sebagai penyanyi solo. Dan ya, ini adalah album pertamanya dari Mbak Jisoo Blackpink. Yes, it's me. Tadi baru aja keluar nih MV-nya dan I'm super excited. Sebenarnya harusnya ini adalah video reaction, tapi dipikir-pikir daripada kita hanya reaction videonya, mendingan kita cari tahu nih apa sih makna dari setiap lirik yang disampaikan oleh Mbak Jisoo dalam lagu solo terbarunya Flowers. Tunggu apa lagi? Let's get started. Oke, di intronya ini ada tulisannya chapter 1 Next Day. Next Day ini merepresentasikan setelah mereka putus gitu. ABC Do Re Mi. Artinya ABC itu kan the beginning of alphabet dan Do Re Mi itu kan the beginning of note musik gitu ya. Jadi ibaratnya 1 2 3 gitu ya. Terus lirik pertamanya adalah mangkem caketon. Nah, mangkem ini artinya bisa sebanyak gitu. Caketon itu dari asal katanya dari cakada yang artinya baik, dan na itu saya. Jadi mangkem caketon na itu adalah saya pernah sebaik itu. Sebenarnya cak di sini lebih spesifik, itu artinya adalah melakukan sesuatu dengan cepat tanpa ragu-ragu. Jadi bener-bener sepassionate itu untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah, itu cak di sini. Jadi bisa dibilang di lirik yang ini tuh gue itu baik banget sama dia gitu loh. Gue kasih apa yang dia mau, misalnya udah berpenampilan baik, terus juga kita berperilaku yang baik gitu ya, demi untuk menarik perhatian si pasangannya Jisoo di lagu ini gitu ya. Terus lirik kedua itu adalah ke Nunbichi Sakbyeon Heji. Ke Nunbichi Sakbyeon Heji ini tuh ke itu artinya itu. Ke itu. Terus Nunbichi artinya itu sinar mata. Bisa juga diartikan sebagai tatapan mata. Tapi kalau secara literar Nunbichi itu nun itu dari mata, bichi itu sinar gitu. Bichi nanen solo. Jadi Nunbichi ini artinya adalah tatapan mata atau sinar mata. Terus sak gitu. Bisa banyak arti sebenarnya kalau sak. Tapi di sini mungkin artinya lebih ke seketika. Terus Byonheji. Nah, Byonheji ini asal katanya dari Byonhada, artinya berubah. Byonhada itu artinya berubah. Jadi Kenunbichi sak Byonheji itu adalah tatapan mata itu benar-benar berubah. Jadi kayak Mbak Jisoo di sini mau ngomong, gue udah berusaha nih untuk menarik perhatian lu, tapi kok makin kesini tatapan lu ke gue berubah gitu, sama sekali nggak perhatian. Jadi kayak cuma status doang gitu loh, bukan bener-bener di-treat sebagai pasangan. Terus lirik selanjutnya adalah Ochyeomyeon ito hananika, mungkin aku juga. Jadi Mbak Jisoo itu juga bilang kalau ya mungkin gue juga berubah gitu tatapan matanya kepada dia. Mbak Jisoo kayak akrab bener. Sorry. Not sorry. Jadi kayak Jisoo itu mau bilang kalau aku tuh udah tahu apa yang aku mau. Jadi tatapan matanya ke pasangan ini udah berubah karena dia udah tahu nih apa yang dia mau. Lanjut, kita masuk refrain. Di refrain ini lirik yang pertamanya adalah Nan paran nabichorom naraga. Nan itu saya, dari nanen, nan itu saya. Paransek itu adalah warna biru, paran gitu ya, biru. Nabi corom, nabi kupu-kupu, corom seperti. Jadi nabi corom seperti kupu-kupu. Naraga artinya terbang atau pergi gitu. Jadi nan paran nabi corom naraga ini artinya saya seperti kupu-kupu biru terbang menjauh, atau aku terbang seperti kupu-kupu biru. Jadi aku tuh searching ya, apa sih arti kupu-kupu biru? Kalau dari Google itu artinya adalah kupu-kupu biru adalah simbol perubahan atau rebirth yang memberikan vibes
happiness atau joy. Jadi dia terbang seperti kupu-kupu biru itu terbang dengan bebas, dengan bahagia gitu loh. Yang selanjutnya liriknya adalah Capci moten gontane moksinika, artinya ini semua karenamu tidak mencegahku atau menjagaku. Mbak Jisoo pengen bilang kalau ya udah gue pergi ya karena lu nggak kasih gue perhatian. Jadi dia tuh sadar gitu loh kalau semua yang Jisoo perjuangkan selama ini itu nggak berhasil bukan karena salah dia, tapi si cowoknya yang nggak bersyukur aja dan nggak bisa jaga Mbak Jisoo. Ada gitu yang mau menyanyiakan Jisoo, bener-bener tuh cowok secantik bidadari itu dia mau sia-sia nggak bersyukur. Di lirik selanjutnya itu ada Waljak kopi woton shigando ije modu, bahkan ketika kita mekar sempurna. Terus nege lai lai lai, bagiku semua bohong. Jadi di masa-masa mereka itu lagi berseminya cintanya, lagi mekar sempurna gitu, maksudnya berseminya atau lagi kasmaran banget nih, semua itu bohong. Perhatian yang dikasih ke Jisoo itu adalah kebohongan. Ibaratnya nih Jisoo kayak kena love bombing gitu ya guys. Ya. Yeah. Oke, kita masuk ke pre-chorus. Yang pertama, liriknya ada Bulke tabiorojin noana. Bul itu fire gitu. Jadi kayak membakar habis kamu dan aku. Terus nan kencana non kencanelka, itu artinya aku baik-baik aja nih, kalau kamu gimana? Gurem hancom opsi ye penal, di hari yang indah tanpa awan sedikit pun, artinya itu langit yang cerah. Kociang ciman namgiko katanda, yang tersisa hanya aroma bunga. Jadi di lirik ini Jisoo tuh pengen nyampein kalau apa yang terjadi selama ini itu membakar habis dirinya dan mungkin juga membakar habis si pasangannya. Makanya dia kan tanya kan, non gue channel K gitu ya. Terus di hari ini, di hari setelah mereka putus itu, langitnya indah tanpa awan sedikit pun, artinya langitnya cerah, yang tersisa hanyalah aroma bunga. Jadi kayak ya udah, nggak berarti ini langit yang cerah hari ini. Sumpah ya, ngerjain bedah lirik ini tuh aku tuh sampai googling kata per kata karena kata-katanya ini cantik banget gitu, kayak puisi. Lumayan nih menguras otakku yang tidak seberapa ini ya. No! Jadi di chapter pertama itu intinya sih kan mereka kan udah putus nih ya, udah putus nih, selesai nih kan. Si Flower ini di judulnya ini diibaratkan sebagai Jisoo gitu. Bener sih, kayak merepresentasikan Jisoo banget karena flowers itu kan anggunly gitu ya, soft, graceful gitu ya, kayak Jisoo banget gitu. Tapi juga flowers itu kan rapuh ya. Jadi nih cowok tuh nggak bisa sembarangan nih nge-treat si Jisoo gitu, dan harus peduli karena Jisoo itu juga butuh dilindungi. Ya flowers kan kita butuh lindungin flowers, kita butuh ngerawat flowers, butuh memanjakannya. Selama ini tuh ya status doang gitu loh, nggak ditreat sebagai sebenar-benarnya pasangan. Jadi menurut Jisoo, ngapain sih gue pacaran sama lu, gue berjuang sendiri gitu, lu nggak ngasih perhatian ke gue sama sekali gitu. Ya udah, gue pergi aja. Makanya di lirik yang tersisa hanya aroma bunga itu disampaikan 2 kali, berarti ya udah, gue bener-bener udah yakin, seyakin-yakinnya untuk ninggalin lo. Gimme, come on! Kita masuk ke verse 2 di chapter 2. Same time, you and me micinderi, ini adalah kamu dan aku berdua seperti orang gila. Terus Zegowo Ciman. Sering kan kalau misalnya teman-teman nonton drama Korea atau nonton variety show gitu, misalnya mereka makan tegowo, itu artinya panas sekali. Kedua lirik yang tadi itu maksudnya adalah walaupun kita berdua itu saling cinta mati satu sama lain, dilanjutkan nih ke lirik selanjutnya. Chocam hage cipal pyojin. Ini artinya diinjak-injak dengan kejam. Ne hanapenin lailak, satu-satunya lailekku. Jadi aku google lagi nih, kan lailek itu apa artinya? Nah ternyata lilac ini adalah representasi dari ketulusan dan cintanya Jisoo. Jadi kayak Jisoo tuh bilang kalau dia itu benar-benar nggak dihargain sama orang ini. Jadi walaupun kita berdua ini saling cinta mati satu sama lain, tapi Jisoo ini ngerasa bahwa nih orang tuh nggak ngehargain gue gitu. Jadi benar-benar diinjak nih satu-satunya ketulusannya berarti. Lirik selanjutnya, nan hayan konep corom naraga, ini artinya adalah aku terbang seperti kelopak putih. Kalau sebelumnya seperti kupu-kupu biru, kalau ini seperti kelopak putih. Capcianen gosen nonika,
semua karena lu nggak bisa nangkepnya. Kelopak putih kena angin terbang gitu ya karena tuh orang nggak bisa nangkep, berarti tuh orang nggak peduli sama dia. Salang-salang bonen barame ikulyo, ini artinya adalah ditarik angin yang lembut. Angin ini bisa dibilang sebagai kehidupan yang lebih bebas. Lirik berikutnya, 봄은 오지만 우린 빠이빠이빠이, 봄은 오지만 musim semi datang, urin pai pai pai, tapi kita mengatakan selamat tinggal. Jadi kayak ironi banget gitu. Di musim semi yang indah itu harusnya romantis gitu ya, misalnya jalan-jalan gitu ngelihat bunga-bunga mekar, tapi ini malah berpisah. Mungkin nih same time, mungkin di musim semi yang lalu mereka itu bertemu, tapi kalau kali ini musim semi berikutnya mereka sudah berpisah. Chapter 3, Same Place, dibuka dengan pre-chorus sebelumnya. Kita ke bridge-nya nih yang di bawah. Ijenan anyong goodbye. Ijenan anyong goodbye itu artinya sekarang selamat tinggal. Twenen cholte anpua, aku tidak akan melihat ke belakang. Jadi Jisoo datang ke tempat yang sama mungkin saat mereka bertemu gitu ya. Tapi sekarang selamat tinggal. Aku nggak akan lihat ke belakang lagi. Artinya aku udah bener-bener udah mau coba move on. Miryoniran ireme Ipsehana, sehelai daun bernama keraguan. Ini kalau di arti literary dari lirik yang ada di captionnya video klip itu. Tapi kalau aku lihat di Papago artinya adalah sebuah daun bernama penyesalan. Bompie twenon cholte anpua torojo. Artinya hujan musim semi tidak pernah turun. Jadi kayak penyesalan yang gak bakal hilang. Ya singkatnya adalah lu bakal nyesel karena udah sia-siain gue. Ditambah lagi di bawahnya quote yang Jiman nama hanya aroma bunga yang tersisa. Ya bunganya udah gak ada, Jisunya udah gak ada, hanya aromanya doang yang bakal menghantui lu seumur hidup karena udah nyanyiin gue. Gitu, puitis banget loh ini liriknya. Intinya chapter 2 sama chapter 3 tuh Jisoo mau bilang gue tinggalkan elu di waktu dan tempat yang sama kayak kita pertama kali bertemu dulu saat di musim semi. Nah kalau kita lihat liriknya sendiri sebenarnya sama sekali nggak ada kesedihan di sini. Lebih ke sebenarnya ya udah gue udah tahu apa yang gue mau dan gue udah usaha buat lu tapi lu nggak nanggepin gue. Dari liriknya juga digambarkan bahwa Jisoo itu bukan tipe cewek yang frustasi benar-benar desperate karena nggak diperhatiin sama si cowok, mencoba untuk move on. Jisoo di sini diperlihatkan sebagai orang yang percaya diri dan bangga dengan dirinya. Jisoo tahu bahwa nih orang itu nggak mungkin bisa berubah dan dia juga nggak mau makin mengubah dirinya menjadi orang lain untuk menarik perhatian si cowok ini. Jisoo itu udah yakin banget dia bisa menemukan pria yang tepat, seorang yang benar-benar peduli dengan dia dan bisa merawat dia, men-treat dia dengan baik dan benar-benar memahami dia. So, what do you think guys? Kalau misalnya kalian punya opini ataupun apa yang mau kita diskusikan boleh tulis di komen di bawah ya. 자, 그러면 여기까지예요. 여러분, 감사합니다. 안녕.